Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Depo Kereta 212 ya teman-teman. Ini kita melanjutkan ya pembuatan BB204 ya. Kita tekuk untuk polanya teman-teman ya. Silahkan penekukannya seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan sudah klik tombol loncengnya. Yang belum silahkan boleh subscribe ya, atau tonton dulu videonya sampai habis. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Baik, ini sekarang kita lem bagian depannya ya. Kalau saya sebut ini adalah bagian topi ya teman-teman. Ini memang agak mirip memang seperti halnya CC205 ya. Depannya juga ada topinya. Baik, kita lapisi lemnya bagian karton ya ini ya. Untuk pola kita akan tempelkan dulu bagian belakang kabin ya. Ini medianya sudah jadi, perataan lemnya seperti ini, kita tempelkan seperti ini teman-teman. Setelah penempelan ini selesai, kita akan coba potong ya. Ya, silakan teman-teman bisa gunakan gunting ya. Seperti ini, silakan. Nah, setelah ini kita juga akan lapisi lem juga untuk bagian depan ya. Depan kita akan lapisi nantinya. Coba kita potong dulu lah. Kita rapikan dulu untuk bagian belakang kabin ini. Setelah pengeleman pada media pola, biasanya saya menggunakan cutter untuk perapihannya ya. Biasanya setelah penempelan pola saya gunakan untuk pemotongannya pakai cutter ya, tapi pakai gunting juga nggak masalah, itu custom aja teman-teman ya. Saya juga gunakan kombinasi antara cutter dan gunting, menyesuaikan saja medianya gitu. Kalau memungkinkan pakai gunting, memungkinkan pakai cutter ya pakai cutter gitu. Silakan teman-teman ya. Mohon maaf sekali ini untuk penerusan BB204 rada tertunda ya, karena kemarin saya sempat batuk nih, sekarang juga belum fit benar ya. Emang mungkin punya riwayat, mungkin punya batuk, karena katanya ada riwayat batuk 40 hari sama 100 hari, tapi nggak tahu lah ya, mudah-mudahan sih cepat sembuh. Baik, ini pelapisan untuk bagian depan kabin ya, seperti ini teman-teman, kita tempelkan ya. Ini sudah agak kering, kita coba potong ya. Mas, kok buatnya nggak di live mas, pakai paralon 2 mili? Kalau di live sekarang banyak gangguan ya, mungkin karena saya belum punya studio sendiri mungkin ya. Mungkin nanti insya Allah kalau saya sudah punya studio sendiri mungkin bisa di live ya. Banyak gangguan soalnya mas ya. Kalau untuk paralon 2 mili ya, saya pakai paralon 2 mili untuk bagian bikin bogi saat ini sama bikin coupler ya. Ya paralon 2 mili dengan merek yang jangan merek yang mahal ya, merek yang murah aja gitu. Ya saya gunakan itu. Oke, ini kita sudah tekuk, kita cek dulu. Kita membutuhkan 17 mili untuk potongan kartonnya. Coba kita potong dulu ya. Kalau untuk ukuran lebarnya itu 32 mili ya. Berarti ukuran bagian alas bawah itu 32 mili kali 17 mili. Baik, silakan teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Teman-teman bisa gunakan mistar baja ataupun penggaris plastik juga masalah ya. Maka kalau mistar baja itu menghindari untuk kena cutter sebenarnya. Kalau plastik itu kan kalau kena cutter itu ikut kepotong. Kalau mistar baja kan enggak gitu. Kelebihannya cuma itu sih. Kita akan tempelkan ya teman-teman. Lapisi dulu dengan lem ya. Jadi biasanya lapisi lemnya itu bagian sini ya. Jadi bagian penutup kabin depan dan belakang dulu. Kemudian media bagian alas baru ditempel. Biasanya saya gitu. Kita sesuaikan ya. Ini udah sesuai. Silakan bisa teman-teman tempelkan pelan-pelan ya. Disesuaikan juga untuk simetris ya. Kalau penempelan alas sudah selesai, kita akan lanjut kepada penempelan samping ya, kanan dan kiri. Saya akan lapisi untuk bagian kartonnya seperti ini. Kak, saya udah print dan sudah buat, lihat foto profil. Oh masya Allah, sudah jadi ternyata ya. Saya juga belum jadi, alhamdulillah ya kalau gitu, udah pada pinter-pinter. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Ini tutorialnya, tapi kalau misalkan sudah jadi ya sudah gitu, tinggal meneruskan saja. Nanti kalau misalkan ada pola yang lain bisa dibuat juga seperti itu ya. Mantap. Silakan teman-teman yang masih bingung atau bagaimana, mungkin tutorialnya masih menurut teman-teman masih kurang lengkap atau gimana, bisa ditanyakan ya. Baik, ini penempelan samping sudah selesai teman-teman ya, alhamdulillah. Kita akan langsung tempel ini kepada bodi ya, seperti ini.
Nah, ini udah pas seperti ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan kupas bagian depannya. Kenapa dikupas? Supaya lapisan lemnya menempel ya. Kalau dengan posisi seperti sekarang ini kan laminating, plastik nggak akan bisa nempel, makanya kita kupas seperti ini. Lem apa dan kertasnya? Lem apa dan kertasnya? Kalau lem kita gunakan lem putih ya. Ini ada di toko material ya, biasa buat lem kayu. Ini ada yang merek ini tuh ada dua jenis ya, ada yang gulali dan juga ada yang putih seperti ini. Jadi pilihnya yang putih teman-teman ya. Kalau untuk kertas kita gunakan HVS dilaminating ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah kupas bagian bawahnya ya. Seperti hanya tadi, karena ini adalah plastik makanya kita akan kupas. Supaya lem putih ini bisa menempel pada kartonnya, makanya bagian bawah kita kupas plastiknya ya. Baik, ini sudah kita kupas seperti ini. Sekarang kita lapisi dengan lemnya ya. Jangan lupa untuk double foamnya kita kupas juga seperti ini. Kita lapisi dengan lemnya di bagian kabinnya. Jadi untuk lemnya di toko material bilang aja lem putih gitu, yang gambarnya kucing, kepala kucing gambarnya ya. Kita ratakan dulu lemnya seperti ini. Coba kita tempelkan ya, mulai dari bawah dulu kemudian dorong ke belakang. Ya alasannya kenapa harus didorong ke belakang ya, karena lapisan belakang kabin itu kan double foam, itu rekatannya kuat sekali ya. Jadi kita bagian bawah dulu yang kita tempelkan seperti itu. Baik, ini sudah kita potong ya teman-teman ya. Tentunya pemotongannya silakan teman-teman bisa potong sendiri. Kita lapisi lem juga pada kartonnya, kita akan tempelkan dulu bempernya ya, sambil nunggu bemper kering kita nanti bisa diselingi bagian depan untuk hidungnya ya teman-teman. Teknisnya bisa seperti ini ya, selang-seling ya. Jadi kita bisa tempelkan dulu untuk bagian bemper ini, kemudian sambil kita menunggu kering untuk bagian bempernya kita bisa kerjakan di yang lain. Sekarang kita tempelkan dulu bagian atapnya ya. Ini bagian atap mesinnya kita tempelkan dengan menggunakan double foam ya. Saya sarankan pakai double foam ya teman-teman ya, kalau untuk bagian atas lokomotif ya. Ini karena double foam ini katanya kuat sekali ya, jadi pada saat kita menempelkan kemudian mengguntingnya itu agak susah seperti ini ya. Jadi perlu pelan-pelan aja. Silakan teman-teman bisa kunjungi Shopee ya untuk update stok untuk kereta api. Ada di sana, ada pola juga ada, kemudian rel dan yang lainnya juga ada, semuanya ready ya. Silakan teman-teman bisa kunjungi di sana juga. Untuk Depo Kereta 212 itu gampang untuk aksesnya ya. Bisa lewat YouTube, langsung ketik Depo Kereta 212 nanti langsung nongol ya. Ada YouTube, ada Instagram, kemudian ada Shopee-nya. Kemudian juga ada Facebook page-nya, silakan teman-teman ya. Sekarang kita akan kupas seperti ini teman-teman ya. Ini adalah bagian knalpot ya, knalpot atas ya, kita tempelkan seperti ini. Ya, tapi kita simbolis aja lah ya, nggak keluar asap di sini. Ya, sekarang kita bagian swing depan ya, ini seperti ini. Kita kupas dulu. Ya, kita udah jadi untuk penempelan atasnya ya. Kita akan lanjut lagi pada tahap selanjutnya. Sekarang kita masuk pada bagian hidung ya. Saya anggap ini aja hidung lokomotif gitu aja lah ya. Sekarang kita tekuk dulu seperti ini teman-teman ya. Kalau lokomotif CC 201 itu hidungnya agak ramping ya. Kalau ini memang agak melebar untuk hidungnya ya. Karena setiap lokomotif punya ciri khas masing-masing sebagaimana lokomotif ini BB204 ya. Jadi kita mengikuti. Baik, cara penempelannya seperti ini. Jadi yang kita lapisi adalah depan dan belakang, kemudian bawah, seperti itu ya. Baik, kita potong teman-teman ya. Tanya mas, kalau untuk buat roda bogi enaknya pakai kawatnya berapa milimeter? Kalau kawatnya sih biasa pakai kawat jemuran, yaitu ukurannya sekitar 1,5 mili sampai 2 mili ya diameternya tuh. Jadi kalau untuk kepastiannya ya bisa gunakan jangka sorong ya untuk mengukurnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Bagian belakang
hidung ya, kita akan tempelkan. Untuk bagian-bagian rangka untuk karton ini custom aja teman-teman ya. Ini adalah cara yang termudah yang saya jabarkan. Jadi kalau teman-teman punya inisiatif cara lain untuk supaya rangkanya lebih kuat atau yang lain, boleh silahkan ditambahkan ya. Jadi jangan mutlak ini sebagai harus seperti ini, tidak gitu. Inovatif pasti semua teman-teman pasti punya lah ya. Silakan bisa dikembangkan. Ini adalah teknik dasarnya aja seperti ini. Sekarang kita akan sesuaikan ukuran dalamnya ya. Bagian alas untuk hidungnya kita ukur dulu seperti ini teman-teman. Ini sudah dapat ukurannya 7 mili ya. Kita akan langsung pada kartonnya ya. Kita langsung sesuai ukuran tadi 7 mili. Untuk lebar kita mengikuti lebar hidungnya tadi ya. Kita sebut aja itu hidung lah ya. Ini kalau ukuran hidung kemudian ukuran depan ini hampir mirip. Ini mirip ya dengan lokomotif BB306 seperti juga mirip sebenarnya. Bedanya itu nantinya dari panjang ya. Panjang tuh beda. Kita sesuaikan untuk ukuran lebar hidung, kita sesuaikan sesuai polanya tentunya. Kita potong dulu. Ini udah jadi untuk bagian bawahnya ya. Kita bisa langsung tempelkan teman-teman ya. Kita akan ratakan lemnya seperti ini teman-teman ya. Ditempelkan kepada kartonnya seperti ini, kita sesuaikan sudah. Ini kalau sudah seperti ini kita langsung tempelkan saja bagian penutup samping ya. Kanan dan kirinya kita sesuaikan seperti ini. Ini udah jadi sebenarnya seperti ini ya. Nah jadi seperti itu. Kalau untuk penempelan rangkanya memang terbatas ya. Sama saya tidak semua lapisan pola saya tempel dengan rangka itu, tidak. Ini bagian-bagian yang vital aja seperti ini ya. Depan belakang kemudian bagian bawah. Dan untuk kanan kiri sebagai penjepit untuk sampingnya udah jadi. Kita akan potong bagian ini ya. Kita kupas seperti ini teman-teman ya. Ini adalah plastik laminatingnya, kita kupas. Ini adalah bagian belakang ya, belakang hidung ya. Ini nantinya akan bertemu langsung dengan kabin ya, makanya kita potong untuk kita kupas tadinya untuk plastiknya. Ini lapisan bawah dan belakang udah kita lapisi lem, kita tempel dulu seperti ini. Karena sebelumnya memang sudah pada kita kupas ya untuk plastiknya, jadi bisa menempel seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah dengan begini untuk bagian bodi utama ya udah selesai. Kita tinggal bagian samping bumper juga. Khusus untuk bumper, jeda dari penempelan ke rangka dan juga pemotongan itu memang kita kasih jeda ya. Nah harapannya dengan jeda itu membuat lapisan rangka dan polanya itu merekat kuat di lemnya seperti itu teman-teman. Ini adalah kita lubangi juga bagian ini untuk coupler ya, kita lubangi seperti ini. Ini couplernya teman-teman ya, kita bisa langsung tes saja. Untuk couplernya teman-teman bisa ikuti tutorial di video-video sebelumnya ya. Ini bahannya dari Paralon ya teman-teman ya. Nah, ini pelubangan untuk coupler sudah jadi, ini sudah jadi ya. Kita tinggal ke bumper yang selanjutnya, ini juga kita harus lubangi juga. Nah ukurannya tuh sekitar 2 mili kali 3 mili ya, ukurannya tuh memang ukurannya itu kecil ya. Jadi kita bisa tusuk saja, tusuk untuk bagian lubangnya kita tusuk saja, kemudian kita langsung jepit untuk couplernya. Jadi seperti itu tekniknya ya. Baik, kita akan potong sekarang ya teman-teman ya. BB004 ini lebarnya beda untuk bagian bumpernya ya. Dari bagian sasis itu beda lebarnya ya. Lebar sasis itu 32 mili. Kalau untuk lebar bumper itu 28 mili. Perbedaan itu tentunya mengikuti reel ya. Reelnya memang dia menciut di bagian bumpernya seperti itu ya. Baik, kita coba potong dan kita rapikan seperti ini teman-teman ya. Perapihannya seperti ini. Ini kenapa bagian pelubangan coupler kita didahulukan? Karena dengan didahulukan itu supaya tidak cacat bagian objek bumpernya, karena bumpernya itu kecil ya. Makanya kita diawali untuk bagian pelubangannya.
Begini kita potong untuk bagian belakang bumper ya. Untuk lebarnya itu maksimal 8 mili ya. Nah, kita akan potong sesuaikan ukurannya, ini tidak selebar bumper tentunya ya. Ada pengurangan. Kita potong jadi 22 mili. Kita cek dulu boleh nanti ya. Kita akan cross check ya teman-teman ya dengan ukuran 22 mili. Mana penggarisnya ini? Ya, ini udah pas ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan sekarang. Kita akan tempelkan bagian pengganjal, saya sebut aja ya, pengganjal belakang bumper gitulah ya. Taruh bagian as itu tengah ya, bagian tengahnya taruh. Pengganjal bumper ini tujuannya untuk memperkuat ya. Yang memperkuat bagian bumper, kemudian yang kedua memperkuat bagian tangga. Nanti kita akan tempel tangganya ya, seperti itu. Ini semuanya juga pakai ini ya, kecuali kalau lokomotif seperti lokomotif CC 200 saya nggak pakai pengganjal ini karena dia sudah menyatu dengan bodi ya kalau untuk bumpernya. Kalau ini terpisah ya, hanya kita buat penguat seperti itu. Bumper depan sudah kita pasang teman-teman ya, seperti ini. Kita lanjutkan kepada bumper yang belakang. Kita lapisi dulu untuk bumpernya. Ini teman-teman untuk lem putih ini ya, ini harus sering ditutup ya kalau sudah dipakai, udah pemakaian gitu yang rapat penutupannya. Misalnya itu bisa ngabar bahasa Indonesianya apa ya. Jadi bisa berjamur. Jadi kalau sudah tidak digunakan harus ditutup dengan rapat untuk lemnya ya. Ini kita sudah jadi untuk pemasangan bumpernya ya. Ini kita akan potong bagian sisi samping sasis ya. Izin, apakah boleh polanya diambil untuk jadi dimasukin ke channel YouTube saya? Ya boleh-boleh saja ya, silakan teman-teman bisa ambil polanya. Tapi dengan syarat ya watermarknya jangan dihapus gitu ya. Karena watermark juga fungsinya supaya bisa menghargai karya orang lain gitu. Ya jadi begitu ya, karena saya juga membuat pola ini juga membuat sendiri ya. Ini bukan jiplak dari orang lain, tidak gitu. Ini langsung saya buat sendiri dengan program AutoCAD dan juga Corel ya. Oke, ini sudah kita potong tuh bagian tangga ini, kecil-kecil. Nah, ini kita akan kasih rangka untuk tangganya ya. Nah, kita lapisi dulu kartonnya. Ini berbeda dengan lokomotif yang lainnya tentunya ya. Lokomotif BP204 itu mempunyai 6 tangga ya. Nah, kita buat yang kecil-kecil ini, tangganya kita buat 6. Dengan objek-objek yang kecil ini melatih kesabaran tentunya ya dalam penempelannya seperti ini. Jadi kita langsung potong kecil-kecil ya. Biasanya itu kan satu deret tangga tuh motongnya nanti belakangan, tapi tidak ini. Jadi pola dipotong tangganya langsung, kemudian tempelkan, kemudian dipotong lagi bersama rangkanya. Dengan cara seperti ini nantinya untuk mencegah kerusakan pada objek pola tangga ketika dipotong. Makanya kita pisahkan seperti ini, kemudian kita satukan. Bang, gunanya laminating itu apa ya bang? Sebenarnya dulu awal ceritanya itu ya, saya itu dulu budgetnya sedikit ya, kemudian saya gimana caranya ya, dengan kertas HVS itu bisa kaku dan juga kinclong gitu. Kalau print HVS itu kan murah ya, paling nggak Rp1.000 udah jadi ya bang, berwarna gitu kan. Jadi saya inisiatif gitu, di fotokopian tuh kan ada laminating. Kenapa kita nggak laminating aja gitu kan bisa satuan. Jadi sebenarnya kalau mau pakai cara saya seperti ini juga bisa, atau dengan kepercetakan dengan menggunakan kertas yang lebih bagus juga bisa. Pakai kertas foto juga bisa ya. Ini enak, hanya custom aja ya. Setidaknya dengan lapisan plastik laminating ini bisa melindungi permukaan kertasnya ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Baik, kita akan tempelkan bagian sisi samping. Sisi sampingnya juga beda ini ya, lapisannya juga beda. Tuh, yang tengahnya juga agak tebal. Kemudian bagian depan juga, karena bagian depan dan belakang yang menuju ke bumper yang tadi saya jelaskan itu beda lebar, jadi ada permukaan yang menciut bagian depan dan belakangnya.
Baik, ini bagian sampingnya kita lapisi lem lagi. Mungkin ada yang nanya, ini kenapa sasis sama bagian sasis samping ini kok nggak disatuin aja gitu pas penempelannya. Dulu saya pernah ya satu pola tuh disatuin, jadi bagian sasis kemudian sisi samping disatuin, jadi tinggal tekuk ya. Ternyata hal itu membuat lokomotif bagian sasisnya itu tidak bagus. Jadi memang untuk tekukan juga dari skala juga berpengaruh ya, semakin kecil objek ditekuk jadi semakin jelek gitu. Kalau saya tangkap seperti itu yang pengalaman yang saya rasakan, makanya sekarang prosesnya dipisahkan seperti ini teman-teman ya. Jadi penempelannya juga insya Allah jadi lebih bagus dan lebih rapih gitu menurut saya. Ini kita sudah jadi ya, penutup sasis bagian samping sudah jadi. Kita akan tutup bagian depan. Nah, ini kita lapisi dengan lem dulu. Ini kita langsung jepit bagian pegangan tangga ya, kita gunakan klip. Nah, ini bagian tekukan depannya ya ada selisih 2 mili. Jadi ini pembuatan lokomotif yang agak rumit sebenarnya ya. Yang paling rumit itu bagian sasisnya ini, karena sasisnya itu beda ya, beda dari depan dan belakangnya itu menciut gitu, itu yang mempersulit. Dan juga ada pegangan tangan di situ yang harus dicepit pada sasisnya. Kesulitan saya sih di situ, tapi semua bisa dilakukan ya. Asalkan pelan-pelan saja dan ikuti tutorialnya seperti ini. Baik, ini lapisannya kita coba tempelkan lagi. Tinggal 2 lagi ya bagian sisi kiri ini. Untuk pembahasan lokomotif jadul tuh sekitar masih ada 3 buah lokomotif yang akan kita buat ya. Ya nanti kita akan tahu lah ya lokomotif apa yang akan kita buat. Jadi kita masih bernostalgia ya dengan lokomotif skala HO 1:87. Oke, kita lapisan terakhir ini ya, bagian depan ini ya, depan sisi kiri kita tempelkan teman-teman ya. Alhamdulillah bagian sasis sudah kita bereskan nih. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pemotongan tangga ya. Tangga tadi kita sudah kering ya, dan kita dijeda juga dengan penempelan sisi sasis ya. Kita akan potong teman-teman seperti ini. Ini sebagaimana apa yang tadi saya sebutkan, bahwa penempelan polanya terpisah, kemudian kita satukan. Sekarang kita akan potong menggunakan cutter ya. Nah, kalau seperti ini, kalau pola tangganya masih jadi satu, ini bisa rusak nanti tangganya ya. Ini kita sengaja potong dulu. Dan juga untuk cutternya silakan gunakan yang tajam, bisa dipatahkan dulu ya teman-teman. Untuk cutternya supaya tajam. Ya, hati-hati juga dalam penggunaannya. Ini sudah hampir jadi untuk pemotongan tangganya. Kita siap juga tempelkan. Kita akan pasang tangganya, lapisi lem dulu ya. Ini bagian depan dulu lah, ini kan ada pengganjel, nanti tangganya juga berfungsi untuk menyatukan antara sasis dan juga bumper dan juga pengganjal itu, insya Allah jadi lebih kuat ya. Kang, dijual nggak miniaturnya? Iya dijual ya, silakan bisa cek di Shopee untuk stoknya ya. Untuk stok juga saat ini belum terlalu banyak ya untuk pembuatannya. Saya tidak terlalu ngoyo dalam membuat miniaturnya juga ya, nggak kayak dulu. Jadi begitu ada ya nanti saya jual. Saya nggak jual inden sekarang. Jadi saya jualnya ready stock. Kalau barang ada baru saya jual. Kalau dulu saya jualnya itu inden ya. Jadi siapa yang mau pesan silakan, saya buat dulu gitu. Harus bayar dulu gitu. Ini kan saya jadi utang, gak enak sama yang pembelinya, gak enak sayanya ya. Kita lanjutkan pemasangan tangganya ya. Objeknya kecil-kecil jadi harus sabar ya. Untuk yang wilayah Daop mungkin ada yang tahu nggak lokomotif ini ya, pernah lewat nggak depan rumah teman-teman ya. Sebenarnya yang saya tahu sih kalau di wilayah Daop itu ya, itu lokomotifnya BB 306 ya,
ada perbedaan sih memang sih. BB204 itu kelihatan lebih ceger ya. Jadi seperti halnya CC205 itu ceger sekali gitu ya. Dan setahu saya untuk PP204 itu di wilayah divisi regional ya. Di wilayah Daop setahu saya itu nggak ada gitu. Ini kalau pendapat saya salah silahkan cross check di komentar ya. Baik, ini adalah kopler genggam paralon yang sudah kita cat. Sekarang kita coba tempelkan. Lubangnya sudah ada, kita tinggal masukkan saja. Untuk posisinya juga jangan sampai salah ya. Kalau kita di arah kabin, jadi arah untuk genggamannya itu ke arah kiri gitu. Kalau depan lokomotif, arah genggamannya itu ke arah kanan gitu. Yang kita lem dulu ya untuk kopler dan juga bempernya seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang bogi. Ini boginya sudah jadi gitu ya. Dan juga kita sudah cek stabilannya. Dan ini adalah bogi bagian tengah ya, karena boginya ada 3 ya. Kita akan ambil paku. Nah, kita nggak pakai paku ya, yang kita pakai baut ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa custom ya, mau pakai baut ataupun juga pakai paku juga nggak masalah ya. Dan untuk bautnya saya ambil dari kereta api Rail King gitu. Kita kencangkan dulu seperti ini. Ini sudah jadi ya. Sekarang kita pasangkan bogi yang belakangnya. Ya, sesuaikan silakan. Ya, masukkan sekarang untuk bautnya ya. Silakan teman-teman bisa tempelkan untuk bogi yang kedua seperti ini. Ya, untuk bagian tengah saya tidak gunakan tidak gunakan baut ataupun paku. Silakan double tip ya. Double foam, kenapa nggak double foam mas? Nanti takutnya kalau double foam itu kan ada tebal ya, 1 mili. Nanti dikhawatirkan untuk rodanya nanti tidak rata nantinya ya. Karena kerataan juga udah disesuaikan. Kita gunakan double tip aja yang lebih tipis. Baik teman-teman, terima kasih ya, hampir setengah jam ya kita membahas tahap kedua pembuatan lokomotif BB204. Insya kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya. Silakan like, subscribe, dan komen silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.